Coba deh bayangin sebuah kekaisaran yang saking besarnya sampai-sampai mereka punya layanan pos tercepat di dunia kuno. Sebuah kekuasaan yang wilayahnya membentang dari India sampai Mesir. Tapi anehnya, sekarang ini seringkali terasa kayak mitos aja. Cuma dikenal dari legenda dan cerita-cerita yang separuh benar. Nah, inilah paradoks dari kekaisaran Persia. Oke, jadi pertanyaan-pertanyaan ini yang bakal kita bedah. Kita akan coba telusuri jejak peradaban yang seolah-olah tersembunyi oleh waktu ini buat cari tahu siapa sih mereka sebenarnya dan apakah mereka beneran udah hilang? Mereka itu punya jalan raya super panjang, ribuan kilometer, yang disebut Royal Road. Sebuah sistem komunikasi yang untuk zamannya itu revolusioner banget. Tapi kekuasaan yang dulu begitu nyata ini kok sekarang rasanya kabur banget ya? Kenapa sebuah kekuatan dunia bisa jadi begitu samar di ingatan kita? Percaya nggak? Awal mula mereka itu sederhana banget, jauh dari kekayaan atau kemegahan. Bangsa Persia ini lahir sebagai suku-suku penggembala nomaden di pegunungan Zagros. Nah, justru dari kesederhanaan inilah mereka menempa disiplin dan ketangguhan yang nggak dimiliki oleh kerajaan-kerajaan besar dan kaya di sekitar mereka. Dari lingkungan yang keras inilah, lahir seorang tokoh yang bakal mengguncang dunia, Quraisy, atau yang kita kenal sebagai Cyrus the Great. Dia ini nggak tumbuh besar kayak seorang penakluk biasa, justru sebaliknya, dia besar di antara rakyat jelata dan dia belajar satu hal penting. Kekuatan tanpa moralitas itu cuma bakal jadi kehancuran. Makanya, waktu Quraisy membebaskan bangsanya dari bangsa Media, dia nggak pakai cara-cara brutal. Justru, dia malah memenangkan hati para bangsawan Media yang udah muak sama raja mereka sendiri. Dia tahu betul kalau kekuasaan sejati itu datang dari dukungan, bukan paksaan. Filosofi ini kelihatan banget dari setiap tindakannya. Waktu dia menaklukkan Lydia dan Babilonia, dua kekuatan besar pada saat itu, dia nggak datang sebagai perusak. Rakyat di sana malah menyambutnya sebagai pembebas. Dia menjaga martabat musuh yang udah kalah. Sebuah sikap yang, belum pernah ada sebelumnya. Dan setelah menaklukkan Babilonia, Quraisy melakukan sesuatu yang benar-benar luar biasa. Dia menulis piagam di silinder tanah liat ini, yang sekarang dianggap banyak ahli sebagai cikal bakal deklarasi hak asasi manusia pertama di dunia. Inilah yang jadi fondasi kekaisaran Persia, sebuah kekaisaran yang kuat tapi juga manusiawi dan menghargai keragaman. Nah, setelah Quraisy sang pendiri wafat, kekaisaran super luas ini diwarisi oleh Darius yang Agung. Tugasnya sekarang beda, bukan lagi menaklukkan, tapi mengelola. Pertanyaannya, gimana caranya menjalankan sebuah negara raksasa ini biar efisien? Darius ini ternyata seorang jenius administrasi. Dia menciptakan sistem ini, di mana kekaisaran dibagi jadi provinsi-provinsi yang lebih gampang diatur. Masing-masing punya gubernur sendiri yang laporannya langsung ke pusat. Dunia kuno belum pernah lihat sistem yang terorganisir dan seefisien ini sebelumnya. Terus, buat menghubungkan semua provinsi ini, Darius membangun Royal Road. Coba bayangin, jalan raya sepanjang 2.500 km, lengkap dengan stasiun-stasiun pos di sepanjang jalan. Ini tuh kayak sistem sarafnya kekaisaran, yang bikin pesan dari satu ujung dunia bisa sampai ke ujung lainnya dengan kecepatan yang nggak kebayang saat itu. Dunia jadi terasa lebih kecil. Puncak dari visinya, itu adalah Persepolis. Tapi ini bukan sekedar istana. Ini adalah sebuah panggung raksasa di mana semua bangsa di dalam kekaisaran bisa melihat diri mereka sebagai bagian dari sebuah dunia yang bersatu. Dibangun oleh para arsitek dari seluruh penjuru dunia, Persepolis jadi simbol nyata dari persatuan dalam keberagaman. Tapi, di ujung barat kekaisaran, sebuah kekuatan baru yang konsepnya sangat berbeda mulai menantang wibawa Persia. Negara kota Yunani. Dan konflik ini lebih dari sekedar perang biasa. Ini adalah bentrokan ideologi yang fundamental. Jadi, di satu sisi kita punya kekaisaran Persia yang besar, bersatu, multikultural, dan dipimpin oleh satu raja. Nah, di sisi lain ada negara kota Yunani yang kecil-kecil, independen, dan sangat percaya pada kebebasan warganya untuk memerintah diri mereka sendiri. Dua pandangan dunia yang sama sekali berbeda ini, sebentar lagi akan berbenturan hebat. Dan bentrokan itu mencapai puncaknya dengan sangat cepat. Philip dari Makedonia berhasil menyatukan Yunani. Terus, putranya, Alexander yang Agung, melancarkan invasi dengan taktik militer yang belum pernah ada sebelumnya. Cuma dalam beberapa pertempuran kunci, Alexander berhasil mematahkan kekuatan militer Persia. Dan dengan terbunuhnya Raja Darius III, kekaisaran Achaemenida yang perkasa itu pun runtuh. Oke, Alexander memang berhasil menghancurkan kekaisarannya. Tapi, dia nggak bisa menghancurkan ide tentang Persia.
dinasti Achaemenida boleh berakhir, tapi budaya Persia terbukti jauh lebih tangguh daripada tentaranya. Dan ketangguhan itu akan diuji lagi berabad-abad kemudian. Ujian itu datang dalam bentuk yang, wah, mengerikan banget. Pada abad ke-13, pasukan Mongol datang menyapu seluruh negeri, membawa kehancuran total yang nyaris menghapus peradaban Persia dari muka bumi selamanya. Tapi, yang terjadi selanjutnya adalah sebuah ironi sejarah yang menakjubkan. Setelah menaklukkan Persia, para penguasa Mongol ini malah jatuh hati pada budayanya. Mereka mulai pakai bahasa Persia, meniru sistem administrasinya, bahkan jadi pelindung seni Persia. Pada akhirnya, bisa dibilang budaya Persia justru menaklukkan para penakluknya sendiri. Sejak saat itu, Persia seperti menemukan dirinya kembali, bukan lagi sebagai kekuatan militer, tapi sebagai pusat intelektual dan budaya dunia. Ini jadi zaman keemasan bagi para ilmuwan seperti Omar Khayyam dan penyair-penyair besar. Nanti, dinasti Safawi juga akan memberi Persia identitas Syiah yang kuat, yang membentuk negara itu hingga hari ini. Nah, dari sini kita bisa kembali ke pertanyaan awal kita. Di mana bangsa Persia sekarang? Untuk menjawabnya, kita perlu menyambungkan masa lalu yang megah ini dengan dunia modern yang dinamis. Jawabannya, identitas Persia itu hidup dan berkembang pesat. Ia ada di negara Iran modern, dalam keindahan bahasa Farsi, dalam perayaan Tahun Baru Nowruz yang dirayakan di seluruh dunia, dan juga dalam komunitas diaspora yang sangat dinamis di seluruh penjuru bumi. Persia nggak pernah hilang, dia hanya berubah bentuk. Dampaknya ke peradaban dunia itu luar biasa. Bahasa Persia pernah menjadi bahasa budaya dari Turki sampai India. Seni dan arsitekturnya menginspirasi dunia. Dan yang lebih penting lagi, pemikiran dan puisi dari tokoh-tokoh seperti Rumi terus menyentuh hati orang-orang di seluruh dunia, melintasi budaya dan keyakinan. Ini bukti kekuatan abadi dari budaya Persia. Nah, inilah mungkin pelajaran terbesar dari Persia. Kekuatan sejati sebuah peradaban itu ternyata nggak diukur dari luas wilayah atau jumlah tentaranya, tapi dari sebuah ide, sebuah identitas budaya yang begitu kuat sampai-sampai nggak bisa dipadamkan, bahkan oleh waktu sekalipun. Kisah ini menyisakan satu pertanyaan besar untuk kita renungkan. Bagaimana sebuah cerita, sebuah identitas bisa tetap hidup jauh setelah kekaisaran yang melahirkannya lenyap? Kisah Persia adalah salah satu jawaban yang paling kuat untuk pertanyaan itu.